pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya ya Bunda Raya? Tentunya pasti baik, sehat, penuh sukacita Bunda. Walaupun kita masih ibadah streaming ya Bunda. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah apa ya? Impa Bunda. Tapi sebelumnya Bunda mau tanya dulu ya Bunda Rai. Boleh Bunda. Tadi ada nggak ya yang disuruh mamanya untuk mandi Bunda Rai, untuk siap-siap mengikuti Impa pada hari ini? Tapi anaknya nggak mau. Kira-kira ada nggak ya Bunda Rai? Kalau menurut saya sih enggak, karena anak-anak yang di rumah itu semua anak-anak Tuhan, anak yang hebat Bunda. Iya, Pasti rajin, penuh semangat untuk mengikuti ibadah Impa, walaupun masih online. Iya betul Bunda Rai. Anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan, ibadah hari ini dipimpin oleh Bunda Rai Bunda Yeti Herman dan Kak Lia Bombo. Ingat ya, Kak Lia Bombo ini selalu setia ada di tengah-tengah ibadah Impa di setiap hari Minggu. benar sekali Bu. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan dulu ya Bunda. Kita bersaat teduh, ngajak anak-anak untuk bersaat teduh dulu ya Bunda. Iya betul. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bunda Rai, Iya Bu. kita akan bernyanyi. Judulnya Besarlah Kasih Bapakku dari Kidung Ceria 22 ayat Pertama, Betul. anak-anak tetap berdiri ya supaya bersemangat ibadahnya. Yuk kita memuji Tuhan. kita akan mulai Impa kita satu dalam doa. Tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan amat baik untuk anak-anak, sehingga anak-anak selalu diberikan kesehatan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah Impa kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bunda, kita akan masuk pembacaan firman Tuhan. Iya benar. Anak-anak yang di rumah itu apa yang disiapkan harus Bunda? Catatan. Yang pertama itu Alkitab ya Bunda. Betul, Iya. betul sekali Bunda Rai. Terus apa lagi Bun? Buku tulisnya. Buku tulisnya. Terus pulpennya. Benar. Terutama anak-anak nggak boleh jalan-jalan ya Bunda Rai. Harus duduk dengan tenang. Dengan rapi ya anak-anak ya. Iya Bunda Rai. Nah, untuk menyambut firman Tuhan hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 343, bait yang pertama Bunda. Dengan judul apa Bu? Bersabdalah Tuhan Bunda Rai. Iya, benar sekali ya. Anak-anak yang di rumah pasti tahu lagu ini ya Bun ya. Iya betul Bunda Rai. Iya.
undang adik-adik anak-anak di rumah untuk kita berdoa. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak ya. Kita ajak untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu, dan sekarang saatnya kami anak-anak-Mu datang kepadamu karena kami sudah rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami anak-anak-Mu, menuntun kakak bunda yang akan membawakan firman bagi anak-anak layan kami yang ada di rumah. Roh Kudus-Mu bekerja hingga kami dapat memahami, mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat pagi adik-adik. Bunda Yoke berharap kita semua ada dalam keadaan luar biasa, sehat, dan penuh sukacita. Baik adik-adik, mari kita akan persiapkan Alkitab kita. Sebelumnya kita akan buka dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama, dan pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Senata Kristi Elizabeth Taunu dari Ranting Sharon. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal 1 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, Amsal Salomo bin Daud, raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan membawa ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekian pembacaan Alkitab. Adik-adik, adapun judul kita pada hari Minggu ini ialah Anak Cerdas Hormat pada Tuhan. Adik-adik, kitab Amsal berisi tentang hikmat atau kebijaksanaan. Kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 32 dicatat bahwa Raja Salomo mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Wah adik-adik, dahsyat sekali ya Raja Salomo. Adik-adik, Salomo adalah Raja Israel yang bijaksana. Kenapa ya adik-adik? Ya, dia menjadi bijaksana karena ia memohon hikmat pada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Melalui kitab Amsal, Raja Salomo menasihati kita
supaya menjadi anak-anak yang cerdas dan beriman kepada Tuhan Yesus. Bukankah di rumah orang tua sering menasihati kita adik-adik? Contohnya, kalau kita dipanggil oleh mama papa kita, apakah kita cepat merespon atau kita sedang menggunakan HP atau gadget kita? Ya adik-adik, jangan kita menjadi ketergantungan dengan gadget kita. Lalu terkadang kita ada ketergantungan dengan gadget kita. Lalu kita tidak patuh kepada orang tua kita. Ayo kita jawab dengan jujur, apakah kita seringkali tidak patuh kepada orang tua? Apa akibatnya kalau kita tidak patuh pada nasihat orang tua? Pasti adik-adik mengalami kesulitan, bukan? Mengapa begitu? Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Mereka diberi tugas dan kepercayaan dari Tuhan untuk merawat dan mendidik adik-adik. Karena itu, semua orang tua pasti mau memberikan segala yang terbaik bagi putra-putri mereka. Jadi, seharusnya kita hormat pada orang tua kita ya adik-adik. Kita harus belajar menjadi anak yang cerdas. Adik-adik, bagaimana ya caranya supaya kita menjadi anak yang cerdas? Nah, pertama, kita rajin ke IMPA. Sekarang sudah ada IMPA tatap muka ya, di 5 titik. Seperti apa yang ada tertera, tercantum di warta jemaat. Ya, di ranting Irene, ranting Efrata, di Praja, di Sharon, dan juga di POK. Kedua, bagaimana ya supaya kita menjadi anak yang cerdas? Kita rajin baca Alkitab, rajin bersaat teduh melalui sabda bina anak harian setiap hari. Rajin berdoa, kalau mau tidur, bangun tidur, kalau mau sekolah, dan pulang sekolah adik-adik. Supaya apa ya adik-adik? Supaya kita mengenal Yesus, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita loh adik-adik. Adik-adik, ini ada gambar seorang yang cerdas, yang jenius. Namanya Albert Schweitzer. Dia mempunyai bakat musik dan pintar dalam pelajaran teologi. Albert Schweitzer mengikuti jejak ayahnya, seorang pendeta. Karena kecerdasannya, dia menjadi seorang pengajar atau dosen di Universitas Strasbourg. Adik-adik, Albert Schweitzer itu membaca tentang kemiskinan yang melanda negara Kongo di pantai barat Afrika saat itu. Dan di usia 20 tahun, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen dan mempelajari ilmu kedokteran. Setelah lulus, dia pergi untuk melayani orang sakit di Lambarene yang disebut negara Gabon. Perjalanan kehidupan Albert Schweitzer sangat mengagumkan. Dia memberikan contoh bahwa kita harus rajin belajar agar menjadi cerdas. Kemudian kecerdasan itu kita harus pakai untuk membantu sesama manusia sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, maukah kita mencontohi Albert Schweitzer
yang di kemudian hari kita bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, di sini ada aktivitas ya. Coba kita perhatikan gambar di screen atau di layar, atau lihat apa yang ada di tangan Bunda. Coba adik-adik perhatikan. Sini kakak Bunda Layan mengajak adik-adik untuk menyusun atau mengacak kata yang di bawah ini menjadi satu kalimat yang bermakna, seperti permulaan, tetapi orang bodoh, Tuhan adalah hikmat dan didikan, permulaan pengetahuan, kemudian menghina, takut Tuhan. Susunlah kata-kata yang tidak beraturan di atas menjadi kalimat yang bermakna, seperti yang tertera dalam bacaan kita, yaitu dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang telah Bunda sampaikan. Biarlah adik-adik boleh menjadi adik-adik yang rajin pergi ke IMPA, sehingga adik-adik boleh mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ada apa ya Bunda Nay? Ada aktivitas Bunda yang harus anak-anak di rumah kerjakan. Betul sekali Bunda Nay. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sudah membuat tugasnya, jangan lupa minta tolong mama papanya Benar sekali ya adik-adik ya. untuk menyiapkan bahan-bahannya ya Bunda. Terutama anak TK ya Bu. Wah, iya anak TK yang banyak sekali ya. Iya. Unting begitu ya. Iya, gunting, lem gitu ya. Iya. Bunda. Betul. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265. Apa judulnya Bunda Rai? Yesus berpesan. Bait yang pertama ya anak-anak ya. Yesus berpesan dalam walanda, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Anak-anak, kita akan mempersiapkan diri kita. Nggak boleh lagi jalan-jalan. Kita harus duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Bunda Rai. Terima kasih Bunda. Nah, anak-anak kita berdoa syafaat ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami sudah membaca dan mendengarkan, kiranya Tuhan firman-Mu kami dapat lakukan seperti Salomo yang Engkau beri hikmat kebijaksanaan hingga kami boleh menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kami dimanapun kami berada. Itu juga dengan anak-anak kami yang di rumah Tuhan, Engkau memberkati mereka semua di dalam hidup dan kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, baik yang dari pusat sampai tingkat bawah, khususnya daerah Bali di sini Tuhan, Engkau memberkati daerah Bali, pemimpin-pemimpinnya hingga kami berada dalam keadaan aman, tentram di
di Pulau Bali ini. Berkati juga gereja kami yang ada di muka bumi Tuhan, khususnya Gereja Maranatha yang ada di Denpasar. Kiranya Engkau memberkati para pendeta, para presbiter, keenam pelkat yang ada, para pegawai, begitu juga dengan jemaatmu yang tersebar di seluruh Denpasar di sini. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, hingga namamu tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa Bapa bagi anak-anak kami, para orang tuanya juga. Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kesempatan bagi mereka Tuhan untuk menuntun anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Kau memberkati rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang di rumah maupun yang ada di gereja, ya Bunda Rai. Iya benar Bud. Kita akan memberikan apa ya Bunda Rai? Memberikan persembahan syukur hati kita kepada Betul Tuhan. sekali Bunda. Nah, ingat, uang yang dikasih mama papanya, uang yang nggak boleh bekas dijajanin ya, harus yang baik. Terus nggak boleh di apa ya? Diletek-letekin Bu. Oh, betul. Nah, Persembahkan kepada Tuhan itu harus yang rapi, Iya. yang bagus ya Bunda. iya betul Bunda Rai. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356 dengan judulnya Ubri Persembahan. ayat 1 saja ya. Tapi Bunda nyanyinya Rai. 2 kali ya Bu. Oh betul, Iya. betul sekali ya Bunda Rai. Ya, anak-anak kita nyanyiin 2 kali ya. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang selalu Tuhan Yesus berikan untuk kedua orang tua kami. Dan melalui berkat Tuhan, anak-anak kami memberikan persembahan pada ibadah Impa pada hari ini. Tuhan Yesus tolong berkati akan persembahan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara,
persembahannya itu minta tolong mama papanya dibawa kemana ya? Dibawa ke gereja, Bunda. Betul sekali. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya Bunda Rai. Nggak rasa ya, Bunda Rai kok cepat sekali ya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 281 ayat yang pertama. Nah, anak-anak yang di rumah sebelum ibadah selesai, kita akan berdoa. Berkati anak-anaknya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Terima kasih atas pimpinanmu dalam ibadah IMPA pagi hari ini Tuhan. Enggak boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita anak-anak, kita akan mengucapkan Immanuel ya. Hitungan dari pertama sampai ketiga ya. Jongkok ya, kalau bisa jongkok, yang berdiri juga bisa ya. Ya Bunda ya. Benar Bun, karena kita tidak bisa berjongkok ya Bun. Betul. 1, 2, 3. Immanuel. Terima kasih anak-anak.